Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia, bahkan termasuk Anda, pasti memiliki hajat masing-masing. Bagi orang awam, jika ingin hajatnya terkabul, maka mereka berpikir bahwa mereka harus bekerja keras. Padahal faktanya, seberapa keras pun Anda bekerja, jika Allah tidak mengizinkannya, maka niscaya hajatmu tidak akan tercapai. Maka dari itu, kita diajarkan, jika memiliki hajat, maka kita harus meminta dulu pada Yang Maha Pemilik semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, Allah juga berfirman, "Mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan." Lihat, di sini kita disuruh meminta atau berdoa, bukan disuruh bekerja keras. Dan adapun pada kesempatan kali ini kita akan membahas 6 waktu mustajab agar doa cepat terkabul. Terutama untuk Anda yang sedang butuh banyak rezeki dan butuh banyak uang, maka cobalah berdoa di waktu-waktu ini. Simak terus sampai habis video ini karena saya juga akan memberikan beberapa cara prakteknya supaya bisa Anda praktekkan langsung di rumah. Bismillah. Baiklah teman-teman, waktu mustajab yang pertama adalah waktu sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat malam yang dilakukan sepertiga malam setelah kita bangun dari tidur malam. Sholat ini memiliki keutamaan yang tinggi di dalam Islam. Bahkan Allah menjanjikan, barang siapa yang berdoa meminta pada Allah di waktu ini, niscaya Allah akan kabulkan doanya, dan barang siapa yang meminta pertolongan pada Allah, maka Allah langsunglah yang akan menolong orang tersebut tanpa perantara. Ditambah lagi peneliti-peneliti barat yang penasaran dengan sholat tahajud menemukan bahwa di waktu tahajud otak manusia masuk ke dalam gelombang frekuensi theta, yang mana di frekuensi theta inilah dalam bahasa mereka berkata bahwa manusia berada di posisi paling dekat dengan Tuhan dan menyatu dengan alam semesta. Nah, keren banget kan? Oke, saya akan cepat di sini. Kita langsung masuk ke yang waktu kedua. Waktu mustajab kedua adalah di hari Jumat sebelum maghrib. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa ada satu saat pada hari Jumat tidak ada seorang muslim pun yang berdoa pada saat itu kecuali Allah mengabulkan permintaannya atau doanya. Yang mana para ulama telah memberikan isyarat bahwa waktu tersebut adalah ba'da asyar menjelang maghrib di hari Jumat. Nah, adapun dua cara mempraktekannya adalah dengan berwudu, lalu berdiri menghadap kiblat, dan langsung berdoa menyampaikan hajat Anda. Atau cara yang kedua, bisa juga dengan berwudu, ditambah melaksanakan sholat tahiyatul masjid, dan duduk berdoa menyampaikan hajat Anda, tentunya menghadap kiblat. Jadi Anda bisa pakai cara yang pertama ataupun cara yang kedua, karena dua-duanya sama-sama diperbolehkan. Paham sampai di sini? Oke, kita cepat ya teman-teman. Kita langsung masuk ke waktu mustajab yang ketiga. Waktu mustajab yang ketiga adalah saat sujud dalam sholat. Rasulullah pernah bersabda, "Berdoalah banyak dalam sujudmu, karena dalam keadaan sujud kamu berada di posisi yang sangat dekat dengan Tuhanmu. Namun
cara mengamalkannya juga tidak sembarangan teman-teman. Karena salah mengamalkan tentu saja akan membatalkan sholat Anda. Adapun caranya adalah dengan mengucapkan doa di dalam hati saja. Jika Anda ingin minta rezeki yang lebih, maka bacalah doa berikut. Ya Rozak, Zul Quwatil Matin, Urzukni. Saya ulangi, Ya Rozak, Zul Quwatil Matin, Urzukni. Supaya Anda bisa lebih paham tentang doa penarik rezeki berlimpah ini, Anda bisa saksikan video pembahasannya di channel ini ya. Link videonya ada di bagian pojok kanan atas. Atau Anda juga bisa cek link videonya di kolom deskripsi. Oke, paham sampai sini teman-teman ya? Kita main cepat dan langsung kita masuk ke waktu mustajab yang keempat. Waktu mustajab yang keempat adalah saat hujan turun. Rasulullah SAW pernah bersabda, dua doa yang tidak ditolak, yaitu doa ketika azan berkumandang dan doa ketika hujan turun. Tahukah Anda, pada umumnya ketika turun hujan, suhu udara, aroma, suasana, dan juga suara air hujan sesungguhnya secara otomatis membuat tubuh dan gelombang otak kita dapat dengan mudah masuk ke kondisi frekuensi theta. Yang mana pada kondisi theta ini Anda dapat dengan mudah memasuki alam bawah sadar Anda. Yang mana alam bawah sadar 75% lebih berpengaruh pada hidup Anda. Dan jika Anda bisa memprogram bawah sadar Anda menginstal mindset kekayaan di pikiran bawah sadar Anda, niscaya Anda tidak perlu capek-capek mengejar rezeki karena rezekilah yang akan mengejar Anda. Karena kekuatan alam bawah sadar Anda dengan izin Allah akan menggerakkan alam semesta untuk mendatangkan rezeki kepada Anda. Karena otak Anda sudah terinstal mindset kekayaan. Pikiran bawah sadar Anda sudah meyakini bahwa Anda kaya raya. Dan ingat, Allah sesuai prasangka hambanya. Nah, adapun cara mempraktekannya adalah dengan menenangkan diri Anda, baik itu dengan berwudu saja atau ditambah dengan sholat sunnah. Lalu lakukan 3 hal ini. 1. Beristighfar, meminta ampun pada Allah. Setelah Anda istighfar, yang kedua Anda menyampaikan hajat Anda atau berdoa. Dan yang ketiga, bersyukur sebanyak-banyaknya pada Allah. Mulai dari hal-hal yang sering kita anggap kecil seperti bernapas, dan juga hal-hal besar yang pernah Anda terima. Saran saya, fokus di nomor 1 dan 3 saja ya. Fokus di nomor 1 dan 3. Karena jika nomor 1 dan nomor 3 benar-benar Anda kerjakan dengan serius, maka insya Allah tanpa Anda berkata-kata apapun, hajat Anda akan dikabulkan oleh Allah. Karena Allah itu Maha Tahu. Paham sampai di sini? Keren kan? Kalau kalian ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya yang nomor 5. Tapi sebelum lanjut ke yang nomor 5, buat teman-teman yang suka video tentang pembahasan rezeki seperti ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Serta bagikan video ini ke sosial media kalian, baik itu WhatsApp maupun di Facebook, terserah. Karena semakin banyak yang Anda bagikan dan semakin banyak orang yang merasakan manfaat dari yang Anda bagikan, secara otomatis Anda juga sedang menarik rezeki datang ke dalam hidup Anda. Bukan hanya rezeki, tapi juga keberlimpahan dan juga pahala-pahala jariah. Oke, lanjut. Sekarang yang nomor 5 ya.
Yang nomor 5 ini adalah saat melihat orang lain bahagia. Ya, saat melihat orang lain bahagia atau saat melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Ketika melihat orang lain mendapatkan nikmatan dari Allah, maka ikutlah berbahagia. Lalu berdoalah, minta apapun yang Anda inginkan pada Allah. Ilmu ini sendiri berasal dari kisah Nabi Zakaria ketika melihat Maryam yang selalu mendapatkan rezeki di sisinya ketika Maryam berada di mihrab. Dan jika diteliti, ternyata energi orang yang sedang mendapatkan nikmat, mendapatkan hadiah dari Allah dapat menular kepada Anda, tergantung respon dari diri Anda. Ketahuilah, jika Anda tertular energi yang sama dengan orang yang sedang mendapatkan nikmat dari Allah, maka energi itu dapat membantu Anda untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Karena untuk meraih impian, Anda membutuhkan energi yang sama. Meskipun impiannya berbeda, energi yang dibutuhkan tetap sama. Maka berdoalah di saat itu. Karena di saat itu powernya akan jauh lebih besar. Jika Anda ingin lebih paham, Anda bisa tonton video pembahasan lengkapnya tentang ilmu Nabi Zakaria. Linknya bisa Anda cek di pojok kanan atas video ini atau bisa juga di kolom deskripsi. Oke, biar cepat langsung aja ya teman-teman. Kita masuk ke nomor yang ke-6. Waktu mustajab yang ke-6 ini adalah ketika membaca Al-Fatihah. Salat adalah cara berdoa umat Islam dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam salat, kita diwajibkan membaca Al-Fatihah. Yang mana karena Al-Fatihah juga termasuk bagian dari doa, maka ada waktu mustajab di dalam Al-Fatihah yang mana jika kita memanjatkan doa tersebut, niscaya Allah akan kabulkan doa kita. Adapun waktu yang dimaksud adalah di saat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu ucapkanlah permohonanmu di dalam hati. Maka insya Allah doamu akan cepat terkabul. Kenapa? Karena kata Allah dalam hadis qudsi melalui baginda Nabi Muhammad, Allah pernah berkata, "Ini adalah perjanjian antara aku dan hambaku. Saat hambaku mulai berdoa dalam keadaan berdiri, kalau benar bacaan Al-Fatihahnya, begitu sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu dia menanamkan keimanan atau berdoa pada Allah, maka sebagai bonusnya Allah akan berikan apapun saat ini yang hambanya pinta." Nah, itulah ke-6 waktu mustajab yang sangat bagus untuk memanjatkan doa teman-teman. Saya sarankan jangan hanya meminta harta saja ya teman-teman, tapi mintalah juga ampunan, kesehatan, dan rahmat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat. Ingat, lakukanlah ibadah-ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jikalaupun Anda meminta harta dan Allah memperbanyak harta Anda, memperbanyak uang Anda, maka gunakan harta itu, gunakanlah uang itu di jalan Allah. Karena harta dan kekayaanmu yang sesungguhnya adalah harta yang kamu sedekahkan di jalan Allah. Dan karena kita juga tidak pernah tahu apakah amal kita, bekal kita sudah cukup atau belum di akhirat nanti. Saya doakan semoga amalan Anda dan sedekah Anda cukup untuk di akhirat nanti sebelum kita berpulang ke rahmatullah. Baiklah teman-teman, semoga paham ya. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Insya Allah nanti akan saya bantu jawab. Baiklah teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.